Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat kesempatan bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan mengikuti kajian subuh, tepatnya kajian tafsir pada subuh hari ini. Semoga hadirnya kita di majlis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kita di yaumil mahsyar kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita masih di surah Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat yang ke-161. Silahkan mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 161, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya tentang hakikat orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga adalah bagian dari lanjutan ayat
sebelumnya yang menjelaskan tentang innalladzina, ayat 159-nya, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan, kata Allah, berupa keterangan, petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia melalui Rasulullah SAW tentunya, yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ulaika, orang yang menyembunyikan kebenaran, orang-orang yang tak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika yal'anuhumullah, mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilaknat pula oleh orang-orang yang memberi laknat. Artinya manusia juga akan memberi laknat kepadanya. Ini ayat yang menjelaskan tentang pentingnya kita menjelaskan kebenaran, kemudian kita menyampaikan dakwah dan tidak menyembunyikan kebenaran itu, kecuali illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang yang telah bertaubat, telah melakukan kesalahan, lalu dia bertaubat, wa aslahu wa bayyanu, kemudian dia banyak melakukan amal soleh, kemudian apa? Menjelaskan tentang kebenaran-kebenaran itu. Faulaika atubu alaihim, mereka akan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah adalah Maha Pemberi Taubat dan Maha Kasih Sayang. Nah, pada ayat yang ke-161 ini, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, ingkar, yang tak mau beriman kepada Allah, setelah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan di kitab-kitab suci mereka, mereka ingkar. Mereka menutup hatinya, menutup pikirannya dan akal sehatnya. Wa matu, dan mereka meninggal dunia. Wahum kuffarun, berada dalam kekufuran, berada dalam kekafiran. Ulaika alaihim la'natullah, mereka itu akan mendapatkan laknat Allah. Ayat sebelumnya juga sama. Ulaika yal'anuhumullah, mereka akan dilaknat oleh Allah. Yang ini sekarang ayatnya ulaika alaihim la'natullah, mereka akan mendapatkan laknat dari Allah. Bukan hanya itu, wal malaikati, mendapatkan laknat dari malaikat, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Maka ini pentingnya kita mengambil pelajaran di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebenaran Islam itu melalui Rasulnya. Diangkatlah Nabi dan Rasul untuk menjelaskan kebenaran Islam. Lalu kemudian diturunkan kitab sucinya. Kepada Rasulullah SAW diturunkan Al-Quranul Karim sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan, petunjuk dalam beragama. Al-Quran itu adalah petunjuk dalam beragama, petunjuk di dalam urusan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bahkan bernegara, dijelaskan dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Penjelasan tentang kebenaran Islam itu sangat jelas sekali, sejelas matahari, sejelas sinar matahari yang begitu jelas. Malamnya seperti siang penjelasan dalam Islam. Tetapi banyak di antara manusia yang masih menutup hatinya, menutup mata batinnya, menutup akalnya untuk menerima Islam.
Ternyata ini disampaikan secara vulgar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan seluruh manusia. Lebih lanjut silakan Bapak Ibu buka surah Ali Imran ayat yang senada. Ayat 91. Surah Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu, mereka meninggal dunia, wa hum kuffar, mereka tetap dalam kekafirannya, falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ketika mereka meninggal dunia dalam keadaan kufur, maka tidak bisa diterima, tidak akan diterima tebusan. Misalnya ada yang mau menebus keimanannya, ini bisa kita tebus misalnya. Sekalipun kata Allah, dia ingin mendapatkan keimanan itu dibeli atau ditebus dengan mil'ul ardh zahaban, dengan emas seluas bumi. Masya Allah. Bumi ini isinya emas semuanya. Lalu kemudian ditukar dengan iman. Setelah meninggal dunia tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau iftada, sekalipun itu menjadi menjadi tebusan. Ulaika lahum adzabun alim, mereka mendapatkan siksa yang pedih, wa ma lahum min nasirin, dan mereka juga tidak akan mendapatkan pertolongan. Nah, ini memang sangat luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan banyak panduan-panduan kepada umat Islam, kepada umat manusia, agar mereka berada dalam kebenaran Islam. Jangan ingkar terhadap kebenaran Islam. Lebih lanjut, ada yang mempermainkan iman terkadang. Dia masuk Islam, kemudian keluar lagi, masuk Islam lagi. Dalam hal ini silakan Bapak Ibu buka surah An-Nisa ayat 137. Surah An-Nisa ayat 137. An-Nisa ayat 137. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang telah masuk Islam, yang telah beriman, summa kafaru, setelah itu dia kafir, dia ingkar lagi, keluar lagi dari Islam. Summa amanu, setelah itu apa? Dia beriman lagi. Summa kafaru, kemudian kafir lagi. Yang mempermainkan agama. Summa zdadu kufron, kemudian dia menambah kekufurannya. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka. Wala liyahdiyahum sabila, dan mereka juga tidak akan mendapatkan hidayah, jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama, ya, orang-orang yang kemudian
tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mereka berada dalam kekufuran. Ikhwafillah azan wa azakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, silakan Bapak Ibu buka surat yang senada, surah Al-Ahzab ayat 64. Al-Ahzab 64 dan seterusnya. Al-Ahzab ayat 64. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, la'anal kafirina, melaknat orang-orang yang kafir, yang tak mau beriman kepada Allah. Wa a'adda lahum sa'ira, dan Allah persiapkan bagi mereka sa'ira, neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Sa'ir itu artinya yang menyala. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Abada di sini abadi, bahasa Indonesia abada. Abadi itu berasal dari bahasa Arab. La yajiduna waliyyan wala nasira, mereka tak akan dapat wali, penolong, wala nasira, tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Bagaimana kondisinya nanti di surga atau di akhirat? Ya, bagaimana kondisi mereka di akhirat kelak? Ayat 66-nya. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari itu tuqallabu wujuhuhum. Qallaba yuqallibu. Artinya apa? Dibolak-balik. Apa yang dibolak-balik? Wujuhuhum, wajah mereka ini dibolak-balik. Finnar, dalam api neraka. Yaqulun, mereka mengatakan, ketika disiksa, dibolak-balik wajahnya di neraka itu, mereka kemudian mengatakan, ya laitana, ini adalah penyesalan, ya laitana, ya laitana, ya Allah, alangkah baiknya kami ketika di dunia, ata'nallaha wa ata'nar rasul. Ya Allah, alangkah baiknya waktu di dunia dulu kami ini taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, itu kan penyesalan kan? Nyesal ya. Ya Allah, kenapa enggak di dunia dulu saya? Biasanya kita menyesalkan gitu ya. Nah, kalau nyesal dulu biasanya kalau kita kemana gitu ya, dalam perjalanan lupa bawa dompet, ATM pun tak ada pula, internet banking tak ada juga. Bisa nyesal, itu nyesalnya enggak terlalu ini, ya kan? Atau benda yang selalu, barang yang selalu kita bawa, ini kemudian apa? Lupa, ini nyesal gitu. Ya. Tapi ini penyesalannya, ya kalau ini kan tak ada konsekuensinya, mungkin konsekuensinya kurang bahagia saja kalau di dunia. Kalau di akhirat ini masuk neraka nyesal. Dan perkataannya digambarkan dalam ayat Al-Quran ini. Apa yang mereka lakukan ketika di dunia sehingga mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Di antara penyebabnya ini, waqalu, 67-nya. Waqalu, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana. Ya Allah, ketika di dunia kami taat kepada sadatana, penguasa-penguasa kami.
pimpinan-pimpinan kami, tuan-tuan kami, wa kubara'ana, para pembesar kami. Fa'adalluna as-sabila. Lalu kemudian mereka, para pembesar, para pemimpin, para penguasa, menyesatkan kami, menyesatkan jalan-jalan kami, ya Allah. Artinya apa? Ini banyak berpotensi melakukan penyesatan, membuat orang-orang menyimpang secara masif. Itu adalah sadat, as-sadah wal kubara. Sadah ini sayyid, dari kata sayyid, tuan. Sadata, as-sadah, sadatana, tuan-tuan kami. Maka hati-hati juga bagi para pemimpin-pemimpin, para penguasa, ya, jangan sampai membuat yang dipimpin itu sesat, menyimpang dari kebenaran. Begitu juga bagaimana pemimpin ini antara dua. Kalau dia baik keislamannya, membawa risalah kebenaran, maka dia akan turunkan, dia akan ajarkan, atau dia akan bimbing orang-orang yang ada di bawahnya. Namun sebaliknya, ketika dia tidak membawa risalah kebenaran, maka bisa jadi apa? Memerintahkan yang mungkar, ya, meninggalkan yang ma'ruf. Lalu kemudian orang menjadi sesat gara-gara dia. Lalu kemudian dalam penyesalan itu, orang-orang yang masuk neraka itu digambarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, atihim di'faini minal azab. Ya Allah, karena kami ini sudah tersesat, ya Allah, kami sudah dibawa sesat, ya Allah, kasih kepada mereka di'faini minal azab. Kasih dia 2 kali lipat azabnya, ya Allah. Pada orang yang nyesatkan itu, minta dia kepada Allah, ya Allah, kasih yang nyesatkan saya itu, ya Allah, 2 kali lipat azabnya dari kami ini, ya Allah. Wal anhum la'nan kabira, ya Allah, laknat mereka, ya Allah, dengan laknat yang besar. Nah, ini sangat luar biasa bagaimana Allah gambarkan tentang penyesalan dan apa penyebab, ya, dari penyesalan itu. Ini ternyata banyak faktor. Yang diantaranya adalah biasanya orang karena takut, lalu kemudian takut pada, ya, orang yang di atasnya. Nah, maka 7 golongan yang dijamin masuk surga, yang pertama disebutkan itu adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang bisa berbuat adil. Maka pahalanya sangat luar biasa. Nah, ini tentang, ya, gambaran umum, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang, ya, urgensi keimanan itu. Urgensi dari keimanan. Karena banyak orang yang kemudian berusaha di dunia, ya di dunia kan tak ada konsekuensi langsung. Ya, biasa saja, sama aja kan, beriman tak beriman sama saja kan, biasanya begitu. Dipahami seperti itu. Padahal sangat berbeda. Kita yakin bahwa tentang kebenaran Islam. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali ke surah Al-Baqarah, ya. 162-nya, khalidina fiha. Mereka akan masuk ke dalam neraka, la yukhaffafu anhumul azab. Tidak akan diringankan azabnya, siksanya.
walahum yunzurun, dan mereka tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa, ya. Mereka tidak akan diberikan dispensasi, tidak akan ditangguhkan, ya, tidak akan ditoleh, tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diringankan siksanya. Maka kemudian ditegaskan pada ayat 163-nya, wa ilahukum ilahu wahid, wa ilahukum, dan sebenarnya hakikatnya Tuhan kalian itu ilahun wahidun, Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa taala. La ilaha, tiada Tuhan, tiada ilah, illa huwa, kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha memberikan kasih sayangnya. Di sini Allah katakan Tuhan kalian ini adalah Allah, Tuhan yang esa. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di sini disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Di antara yang banyak Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya tanpa dibeda-bedakan. Agamanya apa, jenis kelaminnya apa, bagaimanapun kondisinya. Dia beriman kah, zalim kah, munafik kah, apakah dapat sifat rahmannya Allah. Di antaranya apa? Menghirup udara. Manusia ini, kita semuanya, mau yang beriman, tidak beriman, tetap dikasih nikmat bernafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti oh ini karena tidak beriman tidak dikasih nafas. Tidak. Semuanya dikasih. Cahaya matahari dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bekerja maka dia akan mendapatkan hasilnya. Ini hukum asbab musabab. Sunnatullahnya seperti itu. Diberi semuanya. Diberi anak keturunan, diberikan harta, diberikan nikmat bisa melihat. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, nikmat bernafas, nikmat bisa makan, nikmat bisa apa? Mingkem ini. Ya, jadi gigi kita ini nikmat gigi juga. Ya kan, bisa menggigit, bisa apa namanya? Mulut kita ini ngunyah, ya bisa ngunyah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seandainya sikit saja nikmat ngunyah nih. Di sini ini misalnya pas ngangak gini tak kembali. Ya, bahkan banyak apa? Lalat, nyamuk masuk itu. Dan dia tidak bisa akan beraktivitas. Tidak akan bisa makan. Ini nikmat semuanya bisa. Mau beriman tidak beriman, ini adalah bagian dari rahman, sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada mereka. Nikmat yang harus kuat imannya, harus apa? Tingkatkan sholat. Biasanya begitu ya. Ada sebagiannya. Satu sisi ada benarnya juga, tapi sisi yang lainnya kurang tepat. Karena masalah dunia ini, ya kesuksesan dunia, harta benda, jabatan dan seterusnya, itu sebenarnya adalah masuk dalam sifat rahmannya Allah.
ikhwah. Siapa yang ini berlaku hukum sabab musabab. Tidak berarti kalau beriman pasti kaya raya, belum tentu juga. Kenapa? Contoh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kurang berimannya apa? Kan? Ali bin Abi Thalib sederhana banget. Ya kan? Sampai tangan Sayyidah Fatimah, istri beliau ini, nyuci sendiri sampai kasar tangannya. Ini luar biasa. Mau ngambil pembantu aja tak ada ongkos. Ini juga sama. Tapi berbeda dengan Abdurrahman bin Auf. Terkadang orang tidak membahas. Ini bahasanya Abdurrahman bin Auf. Kalau ingin sukses dunia, sholat yang rajin, biasanya begitu orangnya. Sholat yang rajin, beriman, sukses dia. Karena nanti dampaknya kalau begitu, saya udah sukses, saya udah beriman, sholat rajin, kok masih belum sukses? Tapi nanti orang yang tidak beriman, sukses dia lebih sukses. Akan bahaya ini. Nah, maka dalam hal urusan dunia ada sifat rahman Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Tapi ingat, di dunia juga ada ujian. Dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan ilmu, ada yang diuji dengan kekuasaan, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya ini. Maka kemudian Allah katakan ini, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah satu. La ilaha illahu. Tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman. Allah beri ini, Allah kasih ini untuk seluruh makhluknya. Ar-Rahim, dan Allah berikan kebahagiaan juga bagi manusia. Nah, ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita agar kita ini berpikir bahwa sesungguhnya kita ini mesti beriman gitu. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya apa? Penciptaan langit, bumi. Ini siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Langit bumi ini Allah yang menciptakan. Dan tidak ada satu Tuhan pun selain Allah yang bisa menciptakan langit dan bumi. Tak usah langit dan bumi. Satu saja ciptaannya tidak ada. Ciptaan yang diciptakan benar-benar diciptakan. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Waqtilafil laili, pergantian malam, wan nahar, dan siang. Ini juga kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal-kapal yang berjalan di laut yang bermanfaat bagi manusia. Kapal, sampan, ya kan, motor air, bisa berjalan di atas air, dan itu untuk kendaraan manusia. Kapal-kapal itu bermanfaat. Siapa yang menundukkan gelombang, ya kan, air laut ini? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi diajak berpikir kita, umat manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in, dan apa yang Allah turunkan dari langit, air hujan. Siapa yang bisa menurunkan air hujan ini? Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tak ada selain dari Allah. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi setelah mati. Artinya ada bumi, misalnya tanah, suatu tempat gersang, tak ada turun hujan, setelah turun hujan menjadi subur kembali. Wa batsa fiha min kulli dabbah, yang menciptakan binatang
mengembangbiakkan binatang juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Binatang ini tidak hidup ya seketika. Tiba-tiba tak ada yang menciptakannya. Binatang ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Wa tasrifir riyah, yang menjalankan apa? Angin. Angin ini. Tapi angin ada kalanya ketika ini kemudian Allah jadikan ya musibah bagi manusia. Ada kalanya angin ini santai, bermanfaat bagi manusia. Ya kan? Ya, awan-awan was-sahab, awan-awan al-musakhkhari bainas sama'i wal ardh, yang kemudian apa? Dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia di langit dan di bumi ini. Nah, ini ya, penghujung ayatnya la ayatin, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah liqaumin, bagi kaum yaqilun, yang mau berakal, yang mau berpikir, akal, yaqil, yang mau menggunakan akalnya. Gitu. Ini semuanya apa yang kita nikmati ini sebenarnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian banyak di antara orang-orang yang kemudian kufur, kemudian tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat kelanjutan bagi orang kufur atau kafir yang menurut pandangan Allah itu tidak tetap. Artinya tetap hukuman, tetap peringatan Allah. Ya. Tetapi di dalam pandangan manusia kadang-kadang ragu-ragu, malah bisa menunjukkan, dan dengan kenyataan kufur atau kafir yang jelas bagi hamba Allah yang melihat keadaan sehari-hari. Sehingga dalam hal tersebut, apakah boleh menurut pandangan manusia terhadap orang kafir atau kufur itu dimandikan, dikafankan, disolatkan, serta dikuburkan secara Islam? Malah dari hal tersebut yang bukan Islam, non-Islam, yang batil atau hukum, mayat tersebut malah bisa dikuburkan oleh orang-orang yang non-Muslim. Dalam hal tersebut, bagaimana hukum fikih dalam satu, kebenaran kematian tersebut; dua, siapa yang harus memandikan yang sebenarnya, mengafankan, mensalatkan, dan menguburkan; dan ketiga, apakah dalam hal tersebut kita sebagai orang Islam tidak termasuk golongan subhat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan berkaitan ya, bahwa dalam beragama, kalau konsep beragama, konsep ketuhanan antara satu agama dengan agama yang lainnya berbeda. Maka di dalam Islam la ikraha fiddin, tak ada paksaan, memaksa orang beragama Islam itu tak boleh. Paksa misalnya, kalau tidak diancam, maka saya akan bunuh. Maka itu penyimpangan. Kenapa? Karena beriman itu dia menggunakan akal, menggunakan hati. Bagaimana kita memberikan hujah-hujah agar apa? Iman itu benar-benar terserap di dalam hatinya. Yang kedua, di dalam berislam itu ada syarat ketentuannya. Kalau orang sudah tidak masuk ke dalam Islam, ya berlaku
berlaku bagi aturan Islam. Ada kasus berarti ada orang yang belum masuk ke agama Islam, dia meninggal dunia. Apakah boleh dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di kuburan kaum muslimin? Yang melakukannya orang Islam. Nah, dalam hal ini diharamkan, tidak diperkenankan. Kenapa? Kalau misalnya ini ada wasiat, misalnya nih, kalau saya ini minta tolong nanti diurus seperti orang Islam. Kalau mau seperti itu bagus bersyahadat dulu. Bersyahadat dulu baru itu nanti bisa. Jangan kemudian pas meninggal diurusi seperti itu, sedangkan dalam ketika hidup belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi ini malah melanggar, ya, melanggar aturan Islam, orang Islamnya. Nah gitu ya. Itu berbeda kalau sakit dijenguk kemudian, nah itu berbeda ya. Kalau ini meninggal dunia dia belum beriman, maka cara ya menguburkannya ini tidak boleh seperti umat Islam. Ya kan gitu. Begitu juga umat Islam tidak boleh juga seperti itu. Nah gitu. Nah ini bagaimana? Kok bisa begitu? Saya kan rela melakukannya, walaupun rela melakukan. Ini ketentuannya kan begitu. Begitu juga sebaliknya, ketika umat Islam ada di antara umat Islam meninggal dunia, maka tidak boleh juga non Muslim kemudian memandikan, kemudian menguburkannya ya sesuai dengan ajaran mereka. Tidak boleh. Gitu. Tapi keluarga dekat nih, itu juga tidak boleh. Ya, yang pembedanya itu adalah agamanya. Makanya itu Pak ya, ini ketentuannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ya Pak ini Pak. Iya. Ar-Rahim, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala ini Maha Penyayang. Khusus orang-orang yang beriman. Di akhirat pasti. Kalau yang di dunia seperti apa? Yang di dunia adalah yang paling utama nikmatul hidayah, nikmatul Islam. Ini adalah dari sifat Ar-Rahim. Kita termasuk orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat kita dapatkan innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah walaupun kepada orang yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah.
nikmat beribadah kepada Allah. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Nikmat bisa beribadah kepada Allah. Dan tidak semua orang juga dia beragama Islam lalu kemudian dia bisa istiqomah di dalam melaksanakan ibadahnya. Ini juga adalah nikmat. Kemudian juga nikmat bisa melaksanakan sholat secara khusyuk, bisa melakukan kebaikan, bisa beramal soleh. Ini adalah bagian dari nikmat Ar-Rahim yang Allah berikan, yang kita kemudian syukuri. Dalam doa sering kita lantunkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ketika kita diberikan nikmat itu, selalu ingat Allah, selalu ibadah yang terbaik kepada Allah, lalu kemudian ya selalu bersyukur kepada Allah. Ini adalah bagian dari nikmat Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Nah, itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang naik turunnya iman, Bapak. Naik turunnya iman itu barangkali pernah dirasakan semua orang, maksud saya. Apakah itu berupa teguran dari Allah atau dari perasaan hati kita yang sedang galau atau kacau? Baik, naik turunnya iman. Setiap orang namanya manusia itu pasti ada naik dan turun. Itu pasti itu. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah, terkadang berkurang. Yazidu bitta'ah. Dia akan bertambah karena ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah. Dan dia akan berkurang karena maksiat yang dilakukan. Bagaimana dengan orang yang turun iman? Apakah ada teguran dari Allah? Ada. Terkadang kalau kita sensitif terhadap apa yang terjadi dengan kita di sekitar kita, itu adalah bagian dari biasanya teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya ketika iman kita turun, ada saja terkadang masalah-masalah yang kita hadapi. Itu ada saja. Kemudian ini teguran juga ketika dalam implementasinya kok malas sekali ibadah. Ini harus sensitif juga kita. Ya kan? Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Misalnya ketika malam hari, mungkin agak-agak jarang sholat malam, setiap malam kok sakit perut terus. Jam 2 mules, mau buang air kecil, air besar, dan jamnya itu di jam-jam itu. Nah, ini harus sensitif juga sebenarnya. Gitu. Kadang kalau tidak sensitif ya udah memang ini kan waktunya. Itu. Ini adalah bagian dari teguran Allah. Termasuk ketika tiba-tiba di jam itu tuh ada anak nangis. Ada aja itu ininya. Nah, itu sebenarnya adalah ya peringatan kepada kita. Gitu. Gitu. Nah, cuman terkadang kita merasa itu bukan teguran. Bahkan nyamuk itu bisa jadi teguran kita. Tiba-tiba jam 3 banyak sekali nyamuk nih. Aku bangun gitu kan, masih jam 3 tidur lagi. Nah, itu padahal itu ada peringatan di situ. Gitu. Nah, itu diantara ininya. Ini sebenarnya ada beberapa hal-hal yang ada di sekitar kita, bisa jadi itu yang kecil-kecil.
Tapi bisa juga ada yang besar. Seperti ketika ini tiba-tiba ada angin puting beliung, tanah longsor, gempa bumi. Nah, kayak terakhir kemarin ini ada di Jogja atau di Jogja ya, gempa bumi. Ya, dekat Jogja sana. Ini bisa jadi apa? Teguran. Nih, jangan sampai lupa dengan Allah, kan gitu kan? Jangan sampai lupa. Itu bentuknya bisa jadi teguran sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan gitu. Diingatkan kembali. Yang biasanya kalau tidak diingatkan dengan bentuk-bentuk seperti itu, kecenderungan manusia itu lupa. Salah satu contoh, nanti dalam ayat juga disebutkan ketika orang itu berlayar, itu di atas laut tak ingat Allah. Tak ingat sholat, tak ingat apa. Bahkan banyak bermaksiat di atas laut, di atas kapal. Apalagi kapal pesiar. Nanti ketika Allah uji dengan gelombang besar, wah itulah langsung seketika nyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Kemudian kumpul di musola, kan gitu. Allahu Akbar, sholat. Wah, ibadah, doa, khusyuk sekali doanya. Jika sudah mulai tenang lagi, mulai agak ke pantai, sudah mulai hilang lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah di darat lagi, ya, selesai lagi. Nah, ini bentuk-bentuk. Nah, terkadang memang manusia, makanya disitulah kita saling nasihat menasihati. Nah, dengan turunnya iman, naiknya iman, maka berada di tengah-tengah ya orang-orang soleh-soleha. Ini dalam rangka saling mengingatkan. Ustadz juga banyak cobaannya, ya kan? Bahkan banyak terjadi ya fitnah kepada asatid, ya kan? Fitnah, ya, kemudian cobaan-cobaan terhadap semua orang yang beriman. Maka karena Rasulullah mengatakan orang yang paling beriman itu setannya pun berbeda juga. Semakin kuat dia imannya, makin hebat setannya itu. Ya, kalau yang sudah benar-benar dia iman pun mungkin tipis benar, kata setan ini tak perlu kita goda. 11-12 kita ini. tak perlu kita goda. Itu juga. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan harus mengikuti Allah Rasul dan pemimpin kita. Sedangkan di surah Al-An'am 67 itu ada pemimpin yang menyesatkan kita. Yang terjadi biasa kita ada perbedaan uang yang puasa Idul Fitri. Nah, sekarang kita akan menyambut Idul Adha. Betul perbedaan pemerintah dengan yang di sebelah misalnya Muhammadiyah. Itu bagaimana kita? Apakah kita mengikuti? Pokoknya kita ikut pemerintah, tapi di dalam kita harus ikut pemerintah. Sedangkan di sini di Al-Azhar itu ada pemimpin yang menyesatkan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berat ini. Jadi begini konsepannya, di dalam Islam ini ada koridor-koridor ijtihad yang dimana pemerintah pun tidak bisa memutuskan yang benar ini yang salah ini dalam masalah ijtihad, masalah khilafiyah. Penetapan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha nantinya itu antara konsep hisab, konsep ru'yatul hilal itu sama-sama dibenarkan di dalam Islam. Itu ranahnya adalah ranah ijtihad. Jadi kalau misalnya pemerintah menetapkan kita memakai konsep ru'yatul hilal, bukan berarti nanti orang yang mengambil hisab, ini telah menyesatkan umat. Atau dia mengambil, misalnya pemerintah mengambil hisab, kata yang menggunakan konsep ru'yatul hilal, berarti pemerintah menyesatkan umat. Bukan itu konteksnya. Ya.
Tetapi konteksnya itu penyesatan ini adalah penyesatan dari sisi iman, akidah, bukan ranahnya ranah ikhtilaf fikih, bukan, tapi babnya iman. Misalnya contoh nih ya, penguasa mengatakan bagi anak-anak muda boleh berhubungan dengan lawan jenis asalkan pakai itu alat kontrasepsi. Misalnya dia membolehkan, lalu dikasih aturan boleh, orang bermaksiat difasilitasi, orang nanti yang mengikuti itu, ya Allah, saya bermaksiat karena dikasih fasilitas, ya Allah. Itu kan, itu dia konteksnya itu. Ya kan, dalam misalnya contoh misalnya ada juga pimpinan ini misalnya suatu perusahaan misalnya, ini kan ada waktu-waktu sholat, lalu dia bilang semuanya tetap bekerja, jangan ada yang sholat. Nah kan itu ada, itu kan menyesatkan namanya. Udah kita harus profesional, sholat, nah, itu tinggalkan saja. Ada juga yang ini apa namanya, kalau mau bekerja di sini buka auratnya, tidak boleh memakai jilbab, harus buka. Itu diantara bentuk ini. Orang akhirnya ikut, oh iyalah ikutilah kan, ngapa kata ini kan. Nah, ini dia konteksnya itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Cukup? Terakhir Pak ya, silakan. Assalamualaikum. Tadi kita kan kadang-kadang merencanakan sesuatu yang baik untuk kita. Contohnya ini misalnya salat tahajud. Kan kita udah siapkan ini tujuan sekian, nanti ada bunyi, atau yang lain-lain. Karena kita udah berniat baik kan. Tapi faktanya begitu malam bunyi bel, tapi kita nggak dengar, nggak terbangun. Tahu kita sudah. Nah itu gimana caranya? Ya kita juga ada niat berbuat baik gitu. Ya. Tapi tahu-tahu apa benar kayak gitu. Itu gimana caranya? Iya. Ya kita itu termasuk baik atau kita tidak melaksanakan. Ya. Ini menarik. Jadi kalau kita niat, ini pentingnya niat. Kita selalu niat. Kalau setiap malam, ya Allah saya niat ntar mau bangun malam, mau sholat tahajud. Kalau dia di niat itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Kalau dilakukan dapat lagi satu kebaikan. Kalau tidak dilakukan dapat niat baiknya itu dihitung kebaikan. Berbeda dengan niat melakukan kejahatan. Ketika niat tidak dicatat kecuali sampai dia yang mengerjakannya. Jadi kalau kita sudah niat malam ini mau qiyamul lail, sudah pasang alarm, tapi kemudian kita ketiduran, alhamdulillah itu sudah dapat kebaikan, sudah bagus itu. Tapi itu jangan juga direkayasa niat terus setiap malam kan. Tapi Allah Maha mengetahui bahwa kita sudah memang niat mau sholat, memang dalam kondisi capek dan seterusnya, ya, dalam aktivitas sehari itu banyak kegiatan, lalu kita capek. Bahkan disebutkan dalam hadis, kalau kita istiqomah melakukan suatu ibadah itu, lalu kita karena uzur, sakit atau safar, tidak sempat atau sulit untuk melakukan ibadah tersebut, tapi itu istiqomah kita lakukan, pahalanya sama seperti kita melakukannya. Nah, ini sangat luar biasa. Ini pentingnya kita istiqomah. Contoh, istiqomah sholat tahajud terus. Ketika melakukan safar atau kita sakit, kan tak bisa melakukannya, maka ditulis oleh malaikat sama seperti dia melakukan sholat tahajud. Nah, itu keutamaannya. Belum lagi dari niat tadi. Wallahu a'lam bishawab.
Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.